Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara sekalian, silakan kita kembali ambil tempat yang sudah disiapkan pada posisi semula.
Kapolda mantan Jenderal Donald Ayer, Kapolda Papua. Beliau sudah hampir 1 tahun ya, 1,5 tahun di Polres Kerong. Bocoran nanti beliau sampaikan sebentar. Beliau berdarah lebar. Nanti sebentar beliau perkenalkan diri. Yang saya hormati juga Ketua Tungku Rakasean Nagekeo, Bapak Kanisius Kano, bersama Ibu. Yang kami hormati semua tungku yang hadir dari keluarga besar Powamora, mulai dari Maumere, Enderio, Flores Timur, Larantuka atau Lamoholot, Ende sudah ya, Manggarai, Beru Malaka, Negrese, Sumba, Saburote, Alor, dan semua tungku-tungku yang belum saya sebutkan. Yang kami hormati Ketua Dewan Adat Kerong, Bapak Yakobus Mekawa, orangnya masih muda, tapi karena jadi Ketua Dewan Adat beliau harus berlagak tua. Yang kami hormati juga semua undangan, khususnya dari Ikatan Keluarga dari pihak Mumpor yang tadi, Joshua, dan juga pengumuman lain yang belum sempat saya sebutkan, yang diundang secara khusus dalam acara rebah di sore hari ini. Yang kami hormati para pastor, Pastor Dekan, Pastor Parokis Kanto, dan Pastor Marianus. Mereka bertiga, kalau tidak salah, putra Powamora. Kalau tidak salah ya. Jadi kalau kita dengar cerita perjalanan tadi, memang perjalanan panjang dari leluhur itu memang seperti itu. Jadi anak-anak Powamora juga merantau jauh untuk ke suatu tempat ya. Seperti Kerong hari ini banyak perantau dan berkarya sampai hari ini, termasuk para pastor. Yang saya hormati juga anak-anak muda Powamora, pemuda Powamora, mana ketuanya itu? Ya, dan semua jajarannya. Yang kami hormati hadirin undangan anak-anak, mama-mama, secara khusus masyarakat Rakasean Nagekeo dan secara umum semua hadirin dari Powamora yang hadir maupun anak-anak muda yang lain. Ya tadi saya lihat dari mana ini yang banyak-banyak tadi? Ya, dari Semak Negeri Kerong. Selamat datang di acara rebah masyarakat Tungku Nagekeo Rakasean di rumah kediaman Bapak Kanisius Kano. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu. Bapak Ibu sekalian, sebagai umat yang beriman, tentu kita semua memanjatkan puji syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan yang istimewa, kesempatan yang khusus, kesempatan yang unik, berada dalam sebuah acara yang kita sebut acara rebah masyarakat Rakasean Nagekeo sore hari ini. Ini bagi saya secara pribadi sebuah surprise,
sebuah kejutan karena saya tidak dikabarin sama sekali tentang seperti apa persiapannya. Saya diundang, hanya dimintai waktu. Pak Bupati kalau bisa hadir. Minggu lalu ditunda ke minggu sekarang pelaksanaannya karena saya berada di Sidoarjo dalam memenuhi undangan keluarga besar Nahdlatul Ulama. Peringatan resepsi puncak 1 abad Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia. Saya salah satu kepala daerah yang diundang secara khusus oleh Ketua Umum, pengurus pusat Nahdlatul Ulama hadir di sana. Yang juga acara itu dihadiri oleh seluruh tokoh nasional, termasuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan para menteri. Sehingga acara yang harusnya diadakan, acara rebah ini minggu lalu, kita laksanakan hari ini. Dan seluruh persiapan ini memang benar-benar adalah persiapan mandiri dari masyarakat sendiri. Masyarakat Tungku Rakasya Nagekeo. Bupati tidak membantu apa-apa. Ya. Jadi sebentar saya harus bisa membantu karena saya tidak bisa memberi harga terhadap perayaan ritual seperti ini karena nilainya itu tidak ada, tak ternilai. Sehingga tidak bisa dan tidak mungkin dapat saya balas. Dan pengukuhan ini bukan maunya kita juga, bukan maunya Pak Kanis atau maunya Pak Kanis, tidak juga. Pengukuhan ini bagi saya sebuah tanggung jawab untuk menjadi orang tua yang baik. Itu tentu berat. Menjadi orang tua yang baik tentu berat. Saya tadi siang baru saja dengan Pastor Chris berada di Wemby. Karena ada sebuah gereja yang sudah hampir 6 bulan sejak Agustus, gereja itu mengalami kerusakan. Sehingga saya dengan Pastor Chris Bidi dan Pastor Paroki setempat mengunjungi gereja itu untuk segera diperbaiki. Gereja Katolik Wemby. Tadi bersama Ketua Dewan Adat kami ada di Wemby. Dari sana sedikit terlambat kami tiba di sini. Bapak Ibu sekalian, Kabupaten Kerom ini adalah rumah besar kita. Kabupaten Kerom ini adalah rumahnya masyarakat semua paguyuban, secara khusus masyarakat Pulau. Saya kemarin di acara PGGK dalam sambutan saya menyampaikan kepada seluruh gereja bahwa Kerom ini adalah milik semua orang. Kerom bukan lagi milik orang asli Kerom. Sehingga tidak bisa orang asli Kerom melakukan klaim sepihak bahwa Kerom ini hanya milik orang asli. Kerom ini milik semua suku bangsa yang hari ini menjadi warga Kerom. Saya mengutip filosofi yang sangat banyak sekali dalam acara ritual tadi. Mudah-mudahan tidak salah. Saya berbicara tentang Kerom. Apa yang sudah dituliskan dalam filosofi masyarakat Huamuran itu menjadi sebuah kenyataan. Ida sau-sau, bamara talo, naku luka, bamara ngaru suyo. Artinya suatu tempat yang berkelimpahan makanan
dan tiada akan habisnya. Walaupun diambil terus-menerus, tempat yang diyakini dalam petunjuk dengan berbagai kelimpahan makanan yang tiada berkesudahan, yaitu Kabupaten Kerong. Kalau filosofi ini dipahami dan dihayati Bapak Ibu, Kerong ini adalah surga, sama dengan Flores adalah Pulau Flores adalah surga, Kerong juga adalah surga untuk kita semua. Maka Bapak Ibu yang sudah ada di Kerong, untuk tetap tinggal di sini, berkarya di sini, jangan tergoda dengan pemekaran 3 provinsi yang baru. Jangan tergoda dengan 3 atau 4 atau 5 provinsi yang baru. Kerong adalah masa depan kita. Masyarakat Huamora adalah masa depan Kerong, dan Kabupaten Kerong adalah masa depan masyarakat Huamora. Tidak ada tempat di tanah Papua yang lebih damai dari Kabupaten Kerong. Tapi kedamaian itu tidak terjadi tiba-tiba. Damai yang ada di Kerong itu karena perjuangan kita semua, karena usaha kita semua, karena doa kita semua. Semua paguyuban bersama pemerintah, semua lembaga adat, lembaga agama dan pemerintah, TNI Polri. Tugas utama kita adalah memastikan Kerong tanah damai. Di kesempatan ini juga saya ingin menegaskan yang kesekian kali, tidak ada satu orang pun yang datang ingin memecah belah persatuan dan kedamaian Islam atas nama apapun, termasuk atas nama politik sekalipun, tidak boleh membuat Kerong ini gaduh. Dan semua masyarakat adat Kerong sudah bersatu beberapa tahun lalu menyatakan Kerong damai dan selesai. Kalau di kabupaten lain ada bunyi-bunyian, ada terjadi sesuatu, saya sudah tegaskan sama Dewan Adat Kerong. Di Kerong kita tolak segala bentuk kekerasan, tidak boleh ada. Kerong mau maju sama dengan daerah lain. Kita mau bangun daerah ini. Kita mau hidup dalam damai, sehingga orang bisa ke kebun, bisa ke ladang, bisa ke tempat kerja, anak-anak bisa ke sekolah. Kita bisa hidup yang normal, yang baik. Di daerah lain banyak sekali pengungsian di tanah Papua, banyak sekali terjadi gejolak dengan berbagai macam alasan. Begitu kepada masyarakat Huamora, dalam momentum hari ini saya ingin menegaskan untuk mendoakan Kabupaten Kerong dan meminta untuk mendoakan Kabupaten Kerong dan menegaskan tidak boleh ada kekerasan apapun di tanah ini. Mari kita jaga Kerong menjadi rumah yang damai dan aman untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, tanggung jawab sebagai pembina masyarakat adat seluruh Kerong itu sudah saya jalankan sejak beberapa tahun tadi. Dan hari ini adalah sebuah proses dalam tungku perkasian Agifio. Ini adalah simbol dan sekaligus tari tanggung jawab. Menjadi pemimpin yang baik itu tidak mudah, karena memberikan keteladanan, contoh dalam segala hal. Maka menjadi pemimpin itu adalah sesuatu yang mulia, tapi tidak mudah untuk kita lakukan.
Dan tidak semua pemimpin itu bisa memberikan teladan dan contoh. Tapi pemimpin itu manusia biasa, juga punya kelemahan dan kekurangan. Tapi setiap pemimpin itu unik. Setiap pemimpin itu punya keunikan, punya cara, dan punya gaya. Sehingga setiap pemimpin itu unik. Dalam kelemahan dan kekurangan seorang pemimpin, dibutuhkan doa daripada rakyatnya. Dibutuhkan doa dan dukungan dari rakyatnya. Karena pemimpin berasal dari rakyat. Tanpa rakyat tidak ada artinya seorang pemimpin. Tetapi tanpa pemimpin, rakyat tidak bisa buat apa-apa. Maka untuk itu, di kesempatan yang baik ini, masyarakat Pulau Mora harus bersatu. Bersatu bukan karena mau mencari sesuatu atau ada kepentingan politik, tidak. Bersatu adalah sebuah syarat untuk kita hidup bersama. Bersatu bukan karena untuk dukung kita. Bersatu bukan untuk karena dukung Kanis. Bersatu bukan karena dukung Pak Julito Pereira ketua, tidak. Karena ada visi besar, itu hidup bersama. Kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tidak bisa hidup dalam situasi terpecah belah. Itu tidak bisa. Persatuan adalah syarat untuk membangun kehidupan bersama. Pesan yang sama juga saya sampaikan kemarin malam kepada persekutuan gereja-gereja Kabupaten Kero. Gereja-gereja harus bersatu. Caranya seperti apa? Saling mendoakan, saling menghargai dan menghormati, yang berikut bekerja sama. Hal yang sama juga saya sampaikan di kesempatan ini. Masyarakat semua tunggu Pulau Mora harus bersatu, jangan tercerai-berai. Caranya seperti apa? Saling mendoakan, menghargai, menghormati, dan bekerja sama. Untuk itu semua perlu ada rasa berkorban satu sama lain. Kita harus berkorban untuk sesama kita. Untuk tujuan persatuan itu tidak bisa terjadi tanpa ada pengorbanan. Tidak bisa kita saling mempertahankan pendapat. Kalau kita saling mempertahankan pendapat, perbedaan pendapat, persatuan tidak akan pernah dicapai. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah tidak berarti kalah. Tapi mengalah adalah sebuah langkah kemenangan untuk persatuan. Kemenangan bersama adalah tujuan. Masyarakat Pulau Mora bersatu untuk kemenangan bersama masyarakat Pulau Mora di tanah Papua, di tanah Kero, bersama semua suku yang ada. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat Pulau Mora, Rakasian Manikeo, juga dialami oleh paguyuban yang lain. Setiap paguyuban punya masalahnya sendiri-sendiri. Tidak ada paguyuban atau suku yang tidak punya masalah. Tidak ada keluarga yang tidak punya masalah. Setiap keluarga punya masalah. Tapi keluarga-keluarga yang hebat dan sukses adalah keluarga-keluarga atau paguyuban yang tahu caranya menyelesaikan masalah. Untuk itu kalau Pulau Mora Kero mau hebat, kalau Rakasia mau hebat, kalau ada masalah diselesaikan dengan cara yang tepat, dengan cara yang beradab, cara yang baik, sesuai dengan ajaran-ajaran leluhur yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu sekalian, kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada pilih kasih dari pemerintah kepada semua paguyuban yang ada. Saya tidak pernah pilih kasih. Acara Sulawesi Selatan, acara paguyuban lain, acara keluarga Biak Numpur, acara semua acara saya hadir untuk memberikan dukungan dan harapan.
Mungkin saya belum hadir untuk hari itu menyelesaikan semua masalah, tapi saya hadir memberikan harapan. Karena untuk menyelesaikan masalah dalam setiap paguyuban, keluarga, kerukunan keluarga adalah tugas dari seluruh anggota. Pemerintah hanya membantu memfasilitasi, tapi semua paguyuban bertanggung jawab, anggotanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan program kegiatan visi misi dari paguyuban, anggaran dasar rumah tangga. Itu saya pesan kepada semua orang tua Floromora di Kerom untuk menjadi orang tua bagi kita semua, kepada Masus dan semua orang tua menjadi orang tua untuk kita semua. Untuk semua tunggu, karena kehadiran orang-orang tua di keluarga Floromora itu penting untuk memberikan nasihat, menjadi pedoman untuk anak-anak muda. Kepada anak-anak muda Floromora, saya pesan untuk menjadi anak-anak muda yang baik, tidak menjadi anak-anak muda yang nakal. Anak-anak muda yang nakal itu mereka yang kalau dinasihati masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Kalau masuknya dari telinga kanan, keluarnya dari telinga kiri. Kalau anak muda tidak dengar-dengaran nasihat kepada orang tua, anak-anak muda ini saya ingatkan, kalian adalah pewaris, calon-calon pemimpin masa depan kita. Kalau kalian tidak dengar-dengaran, rajin dan dengar-dengaran, tidak ada tanda heran yang akan kalian dapat. Karena ISK-nya mengatakan hal itu dan masih sampai hari ini berlaku. Barang siapa yang rajin dengar-dengaran bekerja di tanah ini, dia akan berjalan dari satu tanda heran menuju tanda heran yang lain. Pada anak-anak muda, kalau tidak dengar-dengaran, hati-hati. Masa depan kalian tidak akan kalian capai. Kasih tahu kepada kiri kanan, dengar itu. Dengar. Sudah dengar? Kasih tahu yang tidak hadir juga. Pulang dari sini kasih tahu. Saya ingin menasihati kalian secara khusus. Kesuksesan itu 70% adalah attitude, 25% adalah keterampilan, 5% adalah pengetahuan. Ini kepada anak-anak muda. 70% adalah attitude atau sikap perilaku kalian, itu yang menentukan Anda sukses. 25% adalah keterampilan atau skill, 5% adalah pengetahuan. Jadi 70% adalah sikap kalian. Kalau sikap kalian tidak benar, jangan pernah mimpi sukses. Ilmu pengetahuan hanya 5% menentukan Anda sukses. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, sebagai pemimpin di Kabupaten Kerom, dalam berbagai kesempatan kita berbicara tentang pembangunan di daerah ini. Masyarakat Sekanto ingin cepat jalan beres, jalan mulai kita aspal, akan masuk ASO 14 dan seterusnya. 5 tahun terakhir anggaran Kerom itu tidak pernah tembus 1 triliun. 800-900 miliar main di situ. Sementara Kerom, luas Kabupaten Kerom 10 kali luas kota Jayapura. Kota Jayapura 900 km persegi, Kerom 9.000 lebih kilometer persegi. Daerah perbatasan, transisi pegunungan dan Papua Selatan ada di sini. Tapi daerah ini hampir 20 tahun tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan baik. Baru beberapa tahun terakhir kita membuka komunikasi.
Presiden memberikan kita kebun jagung seluas 3.010 hektar dengan anggaran awal 154 miliar. Sudah mulai kita garap, jagung sudah kita tanam. Pertanian menjadi andalan Kabupaten Kerong. Kita semua tahu 60% penduduk Kerong adalah petani. Juga masyarakat Pulau Mora juga sebagian besar adalah petani. Nah, ini menjadi pergumulan keluarga besar Pulau Mora. Bagaimana keluarga Pulau Mora bisa mandiri dalam ekonomi, rumah tangga, dan ekonomi paguyubannya. Maka kita harus menyusun program di dalam keluarga besar Pulau Mora. Kita bicara tentang bagian ekonomi. Saya inginkan keluarga Pulau Mora tunggu-tunggu punya koperasi. Kita sudah bikin berapa koperasi bebaskan dari semua pungutan. Hampir beberapa gereja di wilayah atas, gereja Katolik sudah punya koperasi. Dan bantuan 50 juta langsung kita kasih. Kemudian kendaraan operasional mengangkut hasil-hasilnya sudah kita kasih juga. Di Towe dan sekitarnya, Arso Timur, Deskanto juga sudah kita lakukan. Tahun ini saya inginkan keluarga Pulau Mora atau tunggu yang sudah siap, silakan memproses operasinya, badan usahanya segera. Rakasian Nangitio segera. Sudah ada belum? Sudah. Kalau sudah berarti akan dapat bantuan usaha dari Bupati 50 juta modal. Modal akan Bapak Ibu dapat. Dan saya janji untuk Pulau Mora 1 unit mobil akan segera diserahkan. Tidak lama, mungkin tengah tahun ini sudah dapat. Ya, bulan Mei atau Juni sudah dapat. Mobil itu dipakai untuk usaha masyarakat Pulau Mora dan kegiatan-kegiatannya. Lagi dia mau dapat lagi sendiri. Sudah ada koperasi ya? Tunggu-tunggu yang lain juga mau dapat. Semua tunggu ada di dalam hati saya. Silakan menyampaikan kepada saya apa yang bisa saya bantu untuk tunggu-tunggu ya. Silakan. Saya tunggu segera. Saya tunggu di tahun ini segera apa yang saya mau bantu, kayak mau mere, lama holot. Segera. Segera kasih tahu. Itulah komunikasi. Komunikasi itu penting. Saya perlu sampaikan bahwa acara sore hari ini Bupati tidak kasih sesuatu. Ini murni adalah hasrat, keinginan, dan cita-cita masyarakat Rakasian itu. Saya tidak sumbang babi, saya tidak sumbang beras, saya tidak sumbang apa-apa, saya hanya bawa diri saja hari ini. Bukan main. Artinya ini kemandirian dari masyarakat Tungku Rakasian. Maka saya perlu memberikan penghargaan kepada mereka. Saya suka yang seperti ini. Saya suka yang seperti ini. Dan itu terjadi di beberapa paguyuban lain. Mereka buat sesuatu, sudah ada hasil, Bupati datang tinggal memberikan penghargaan. Saya suka yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian, inisiatif dan tanggung jawab harus mulai hari ini. Ambil inisiatif dan tanggung jawab memajukan paguyuban kita. Tunggu-tunggu kita. Jangan baku tunggu. Jangan baku suruh. Jangan saling lempar tanggung jawab. Itu tunggu, itu urusannya ketua, tunggu dengan sekretaris bendahara. Tidak selesai masalahnya. Ini perhatian untuk semua ya. Tidak akan pernah selesai kalau kita saling lempar tanggung jawab. Lakukan sesuatu dengan inisiatif dan tanggung jawab. Nanti penghargaan dan juga dorongan
dari para pihak itu akan datang dengan sendiri. Maka di kesempatan malam ini saya akan menyerahkan bantuan 50 juta untuk Rakasia untuk acara ini. Karena saya tidak tahu, saya mau bantu dengan cara apa. Mungkin 50 juta ini bisa kurangi ongkos bayar teror. Ya. Saya dengar sarung ini harganya 1,5 juta. Tapi tidak akan bernilai. Saya kasih duit sebesar apapun tidak ada nilainya. Maka doakan saya jadi pemimpin yang baik. Kerom ini unik Bapak Ibu. Semua suku di Indonesia ada di sini dan semua suku itu juga unik-unik juga. Kabupaten Kerom unik, daerah perbatasan dengan geografi seperti ini. Manusianya juga unik-unik. Jadi pemimpin di Kabupaten Kerom kepalanya jauh lebih sakit daripada di daerah lain. Betul. Semua agama sudah ada, Buddha sudah ada. Persekutuan gereja-gereja Kerom aja udah 18 denominasi di dalam pendidikan. 18 atau 19. Gereja aja sudah banyak, agama banyak, suku banyak, tunggu saja banyak. Jadi ketua Blomora Pak Julito itu juga kepalanya pasti sakit. Tapi kepala sakit itu adalah pemicu kita untuk bisa memimpin lebih baik. Karena tidak ada pemimpin yang kepalanya tidak sakit. Pasti kepala sakit. Dan itu memang tanda bahwa kita sedang bekerja. Ya, kalau pemimpin tidak kepala sakit, tandanya dia tidak berpikir dan tidak bekerja. Bapak-Ibu sekalian, saya pesan untuk yang kesekian kali untuk rumah besar Blomora di RT 2. Ini kesempatan ini ganjalan saya, hati saya. Jadi rumah itu segera dibereskan, direhab, renovasi maksud saya, ya. Segera. Kapan bisa direnovasi, Pak Anies? Itu kira-kira rapnya bisa dibuat, hitungannya. Dari di depannya halamannya sampai dengan dibuat segera. Ya, sekretaris dan ketua, saya kasih hibah ya, saya kasih hibah, kita bikin naskah hibah dalam waktu dekat untuk Blomora. Saya kasih hibah 1 miliar untuk Blomora, bereskan itu. Bereskan rumah adat yang sudah mulai itu. Ya, dalam waktu dekat saya akan undang Pak Sekda setelah saya perjalanan keluar, kita naskah hibah 1 miliar untuk Blomora, bereskan rumahnya. Bikin yang bagus. Tepuk tangan lagi. Yang biar umur sabar, tahan dulu. Jadi Blomora harus bersatu. Saya sudah memperhatikan ada tanda-tanda baik di Blomora. Tanda baik untuk persatuan saya lihat sudah mulai ada. Itu dijaga terus. Dijaga terus. Ya. Dijaga terus. Dan dalam waktu dekat saya akan umumkan 1000 pegawai juga ada anak-anak Blomora di situ. Kemarin saya sudah umumkan P3K ada anak-anak Blomora di situ. Saya sudah bagi SK-nya. K2 juga ada anak-anak Blomora. Besok saya angkat lagi yang saya tetapkan 1000 banyak anak Blomora lagi di situ. Jadi pegawai negeri di Kabupaten Kerom. Dan tidak dipungut biaya.
tidak pernah ada pungutan biaya selama kami memimpin Kerong. Termasuk melantik pegawai kepala dinas tidak ada setoran-setoran. Tanya mereka. Kita mau memperbaiki Kerong, tapi kita sudah bikin susah manusia-manusianya. Tidak bisa Kerong yang baik. Jadi kita berusaha dari hal-hal kecil benahi Kerong. Dan komitmen-komitmen ini tidak bisa kita kerja sendiri, butuh komitmen bersama, kerjasama. Kita mulai dari dalam pemerintahan, kita benahi. Tantangannya pasti ada. Saya dicaci maki juga oleh ASN. Oknum, bukan semua ASN. Banyak ASN yang baik, ada 1-2 yang nakal. Mereka mau bupati ikut maunya mereka. Bupati bilang tidak seperti itu. Karena banyak jalan berlubang, masyarakat ekonomi susah, lembaga agama butuh bantuan, anggarannya ya kita tertibkan dulu. 800 miliar saya bagi-bagi, saya bisa kasih kepada paguyuban dan lembaga agama. Gereja-gereja dapat, masjid dapat, pura dapat, semua dapat. Uang dari mana? Dari uang Kerong 800 miliar yang sedikit itu. Ibu sekalian, Kerong ini kaya, tanahnya subur, orang-orangnya orang-orang hebat. Tapi kalau kita sibuk baku kasih jatuh, kita sibuk saling menghina, kita sibuk di hoax saling menyebarkan berita-berita yang menjatuhkan orang, kita sibuk dengan hal-hal yang seperti itu. Tuhan tidak bisa melihat itu sebagai berkat untuk kita. Pasti kita akan lakukan. Jadi kepada masyarakat saya, warga Kerong, asal Pulau Murah, saya ingatkan, menjadi orang-orang baik yang membawa pembaharuan, membawa transformasi untuk tanah Kerong. Kalau ada berita yang masuk di grup WA, berita tidak baik, bilang hapus. Suruh hapus yang kirim, segera hapus. Itu satu-satu jalan. Hapus, kirim yang baik-baik aja di grup WA. Kalau ada yang kirim ini, kirim itu, pengalaman saya dengan ibu kirim berita ke saya bilang itu hoax, jangan disebarkan. Contoh saya dengan istri saya, kirim berita ke saya, kalau menurut saya berita tidak benar, saya bilang hoax, jangan disebarkan ke siapapun. Itu contoh kecil. Jadi kita tidak boleh. Termasuk berita yang orang punya masalah juga tidak usah sebar. Masalahnya orang nggak usah. Ya, jangan ikut-ikutan pikir masalahnya orang. Masalah kita sendiri aja udah berat. Masalah dalam rumah tangga, anak istri saja sudah berat. Kita sibuk pikir masalahnya orang. Ya, ini pesan saya. Kalau itu kita lakukan, Kerong ini akan baik ke depan, akan lebih maju. Karena kita pikir yang positif, kita sebarkan yang positif, yang baik. Itu akan lebih baik lagi Kerong, masyarakatnya akan baik ke depan. Setuju? Akhirnya di salam sambutan saya ini menyampaikan terima kasih banyak untuk semua yang hadir. Mudah-mudahan kalau niat kita dari awal lurus, niat kita baik, mudah-mudahan kita sampai di tujuan. Seperti para leluhur dari dataran India, karena niatnya baik, mereka sampai ke tanah Flores. Dan dari tanah Flores, mereka sampai di Papua. Karena niatnya baik, datang di sini dengan niat awal yang tulus untuk hidup dan berkembang lebih baik di sini. Niat itu juga Tuhan lihat dan sampai hari ini baik-baik saja. Dan berkembang terus. Bukan baik-baik saja, lebih baik dari yang sebelumnya. Dan untuk itu niat yang dari awal yang baik itu, niat itu jangan dicederai dalam seluruh dinamika dunia hari ini. Bersatu karena dunia sedang mengalami kesulitan hari ini.
Pesan Bapak Presiden kepada semua kepala daerah untuk mengajak rakyatnya bersatu bergotong royong, bahu-membahu saling membantu mengatasi semua persoalan ini. Karena dunia sedang mengalami situasi yang kurang baik-baik saja. Perang Ukraina dan Rusia belum berakhir, situasi belum pulih. Ini memberi dampak bagi ekonomi dunia. Covid belum seluruhnya pulih, situasi belum stabil. Perdagangan antar negara berdampak pada situasi ekonomi Indonesia. Walaupun pertumbuhan bagus, tapi situasi real ekonomi rumah tangga belum pulih. Maka kita harus bersatu. Pulau Bangora bersatu, Rakasia Nagekeo bersatu. Titik, full stop. Caranya bersatu bagaimana? Tadi, saling mendoakan, hargai, menghormati, dan bekerja sama. Itu caranya. Tidak ada cara lain. Tapi titik yang saya sampaikan, mudah-mudahan acara terbaik ini memberikan kita sebuah kebaikan dan keselamatan. Kebaikan dan membawa kita dalam kebaikan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan. Dan kita semua menjadi sebuah keluarga. Satu keluarga. Milik yang menjadi milik saya adalah milik Rakasia Nagekeo dan Pulau. Kalau saya susah adalah kesusahan Rakasia Nagekeo dan Pulau. Kalau Pulau Bangora susah adalah kesusahan saya. Kalau Pulau Bangora gembira adalah kegembiraan saya. Itu yang bisa sampaikan di akhir sambutan saya. Mudah-mudahan persatuan ini tidak pernah akan berakhir dan berlalu. Damai ini tidak akan pernah berlalu. Kita jaga Kerom menjadi rumah besar masyarakat asal Pulau Bangora di Kabupaten Kerom bersama semua pihak. Terima kasih Ketua Dewan Adat Kerom. Sering-seringlah Ketua Dewan Adat Kerom jalan di semua tempat, semua paguyuban. Sebagaimana Bupati sudah jalan di semua tempat, semua agama, semua rumah ibadat. Saya masuk di sana memberikan satu pesan kuat bahwa kita adalah satu. Berbeda warna kulit, berbeda rambut, berbeda bahasa, asal-usul ekonomi, status pendidikan, tapi kita satu, sesama anak bangsa. Bangsa Indonesia satu, sesama anak Papua, sesama anak Kerom. Terima kasih. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Kami insan kembali bersatu bersepakat untuk membangun. Selamat merayakan Rebah, selamat tahun baru untuk semua Amaina, masyarakat keluarga besar Pulau Bangora secara khusus, masyarakat Rakasia Nagekeo. Mudah-mudahan selendang dan sarung ini bisa saya jaga dengan baik. Karena tanggung jawab menjadi orang tua itu berat. Ini tanggung jawab yang cukup berat diberikan kepada saya. Mudah-mudahan saya jadi orang tua yang baik. Tuhan memberkati kita sekalian. Satu, dua, tiga. Oke. Ya, terima kasih. Gantian. Satu, dua, tiga. Saya memberi apresiasi atas inisiatif Tungku Rakasia Nagekeo. Ini adalah salah satu hal penting karena berkaitan dengan pelestarian adat dan budaya. Sekalipun di rantau, mungkin masyarakat Tungku Rakasia Nagekeo di Kabupaten Kerom
warga masyarakat Rakasia Nagekeo Kabupaten Kerom merayakan Reba, ucapan syukur dan ritual dan juga berbagai macam kegiatan ini menandakan sekalipun di rantau pelestarian adat istiadat dan budaya yang berakar kuat dan baik itu harus terus diwariskan dari generasi ke generasi. Anak-anak muda juga harus belajar bagaimana apa yang dilakukan orang tua hari ini. Ini adalah kekayaan budaya masyarakat Kerom. Kerom ini heterogen, majemuk. Kerom terdiri dari berbagai macam suku dari seluruh pulau di Indonesia. Itu menjadi kekuatan dan kekayaan untuk mengembangkan, menumbuhkan solidaritas dan juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kerom. Saya berharap warisan budaya ini diturunkan ke generasi berikutnya. Jangan sampai punah warisan budaya ini. Reba menandakan kebangkitan masyarakat Lubamora hari ini. Sekalipun dilakukan oleh Tunku Rakasia Nagekeo, tapi hari ini menandakan kebangkitan masyarakat warga Kerom asal Lubamora di Tanah Kerom. 2023 dengan Reba yang dilaksanakan oleh Rakasia Nagekeo, masyarakat Lubamora harus bangkit dan bersatu. Hanya dengan cara itu kita bisa melewati tantangan dan kesulitan yang akan kita hadapi di tahun 2023. Hanya dengan bersatu, gotong royong, membangun persaudaraan sejati dengan seluruh Tunku Lubamora, tapi juga dengan seluruh suku bangsa paguyuban bersama masyarakat adat Kerom. Demikian yang bisa sampaikan. Pemimpin Papua masa depan. Seperti apa? Kita akan pastikan. Tapi sebelumnya itu mungkin ada hukum bersama. Jangan Mas Bara.